Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat-Mu Bapa di pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami Tuhan datang memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah kami di saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami mau mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan urapi hati dan pikiran kami agar kami Tuhan dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Terimalah doa kami ini Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua yang di rumah. Ayo sekarang buka Alkitabnya. Kita mau membaca firman Tuhan, yaitu yang tertulis di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22. Galatia pasal yang kelima ayat 22. Ayo kita baca bersama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Tante ulangi sekali lagi. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, anak-anak tante yang ada di rumah, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah, baik itu di luar rumah, baik itu di sekolah atau dimanapun, orang-orang yang mencintai kita atau terkhusus orang tua kita selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik. Nah, begitu juga orang tua selalu mengajarkan kita untuk selalu ikut beribadah sekolah minggu supaya kita mengenal dengan Tuhan kita, karena itu adalah kehidupan kita. Nah, firman Tuhan di saat ini, yaitu yang tertulis di Galatia 5, yaitu tentang pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, yaitu untuk melakukan hal-hal yang baik, yaitu tentang buah-buah roh. Buah-buah roh tadi kita udah sebutkan ada 9, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kasih, Tuhan menuntut kita atau Tuhan selalu mengajarkan kita supaya kita hidup di dalam kasih. Nah, tertulis di dalam 1 Korintus 13 ayat 14, yaitu katanya di sana, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, berarti Tuhan menginginkan anak-anaknya semuanya, terkhusus yang anak-anak tante yang di saat ini di rumah, harus memiliki kasih. Tidak boleh ada kesombongan, tidak boleh ada iri hati. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita hidup di dalam kasih. Nah, yang kedua tadi katanya di sana adalah sukacita. Sukacita berarti gembira. Kegembiraan yang ada di dalam Tuhan. Sukacita yang ada di hati kita yang dari Tuhan. Berarti sukacita itu selalu bergembira. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya selalu bergembira. Salah satu contoh, sekalipun kita di saat ini ibadah sekolah minggu lewat live streaming, kita harus sukacita untuk memuji nama Tuhan. Tetap kita semangat. Nah, yang ketiga yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera. Hati yang damai. Bagaimana hati yang damai? Berarti hati yang damai tidak mau berantem dong. Iya kan anak-anak tante? Kalau hati yang damai tidak mau berantem, tidak mau melawan, selalu mengingat akan nasihat orang tuanya. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita, harus kita benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kita. Harus kita menghidupi di dalam kehidupan kita, hidup dengan
damai, tidak mau berantem. Nah, yang berikutnya adalah kesabaran. Oh, bagaimana tentang orang-orang yang sabar? Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak tante yang di rumah orang yang sabar? Pastinya dong, anak-anak tante semuanya orang yang sabar, hidup di dalam kesabaran. Apapun yang terjadi, kita harus tetap sabar. Selalu mengharap kepada Tuhan bahwa nantinya Tuhan memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya adalah kemurahan. Orang yang murah hati, tidak sombong, mau berbagi, tidak mau mengharapkan imbalan sekalipun kita mau membantu orang. Itulah orang yang murah hati. Kita harus murah hati di dalam kehidupan kita. Anak-anak tante harus sebagai anak-anak yang murah hati di dalam kehidupan sehari-hari, yang mau berbagi kepada teman tanpa mengharapkan imbalan. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita di saat ini, yaitu lewat buah-buah roh yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, yang berikutnya adalah kebaikan. Kebaikan. Nah, kalau kebaikan, kalau dibahas tentang kebaikan, selalu kita harus melakukan kebaikan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus tetap baik. Karena Tuhan sudah baik kepada kita, memberikan kesehatan. Nah, kita bayangkan dulu adik-adik semuanya. Begitu baik Tuhan kepada kita. Di dalam tahun ini 2020, begitu banyak cobaan lewat virus pandemi COVID-19, Tuhan masih baik. Tuhan masih sungguh-sungguh mencintai kita, sehingga Dia memberikan kebaikan buat kita. Kita masih sehat. Kita masih bisa melakukan olahraga, masih bisa menikmati kehidupan kita. Itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Maka kita di dalam kehidupan ini, kita harus selalu melakukan kebaikan sebagaimana Tuhan sudah memberikan kebaikan kepada kita lewat kesehatan kita, lewat kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, sehingga kita masih bisa di dalam kehidupan kita, yaitu belajar juga masih bisa kita nikmati di saat ini. Nah, yang berikutnya anak-anak tante, yaitu tentang kesetiaan. Selalu setia. Nah, yang setia ini kalau dibahas tentang kesetiaan, berarti setia kepada Tuhan, berarti kita harus beribadah. Bagaimana tante sikap-sikap anak-anak yang baik atau anak-anak yang selalu setia? Anak-anak yang selalu setia kepada Tuhan berarti rajin beribadah, mau berdoa di saat mau tidur, di saat mau makan, atau mau kemanapun kita harus selalu berdoa. Itulah kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah, disinilah yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, supaya anak-anak tante atau supaya hidup kita hidup di dalam roh. Ya, ini yang disampaikan adalah buah-buah roh yang ke-9 itu. Jadi anak-anak tante harus bisa menghafal buah-buah roh, tapi tidak cuma menghafal, tetapi harus melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi di situ udah tante terangkan tentang kasih, bagaimana kesetiaan kepada Tuhan, setia di dalam kehidupan kita, harus rajin beribadah. Itulah yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak tante, sekalipun di saat ini masih ibadah lewat live streaming, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap setia kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Alangkah baiknya anak-anak tante jadi anak-anak yang baik, selalu melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Seperti tema minggu kita di minggu ini adalah melestarikan budaya. Baiklah kita melestarikan budaya kita lewat roh-roh atau lewat buah-buah roh yang ini yang kita pelajari saat ini, yaitu kita lestarikan di dalam kehidupan kita, kita pertahankan, karena itu adalah budaya orang Kristen. Kita bisa hidup di dalam kehidupan ini karena
kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi anak-anak tante, baiknya melestarikan budaya kita atau budaya orang Kristen adalah untuk selalu ikut atau setia untuk memuji nama Tuhan. Amin. Puji dan syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, di mana kami Tuhan sudah mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan jadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus anak-anak kami Tuhan, Engkau yang selalu mengajari Bapa, supaya anak-anak kami Tuhan bisa melakukan semua apa yang diajarkan firman Tuhan di saat ini Tuhan. Hidup di dalam kasih, dalam kesetiaan, dan juga di dalam kesabaran Tuhan. Supaya anak-anak kami Tuhan jadi anak-anak yang baik. Bapa yang baik, di saat ini juga kami berdoa Bapa, di mana bangsa kami ini Tuhan masih mengalami di suasana virus pandemi corona Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberikan kami kesehatan lewat kemauan kami Tuhan untuk selalu menjaga pola makan kami dan juga menjaga segala kesehatan kami Bapa. Kiranya Tuhan berkati kami semuanya Bapa, terkhusus anak-anak kami. Di dalam studinya Tuhan Engkau berkati Bapa, Engkau memberikan kesehatan, dan juga buat orang tua anak-anak kami Tuhan Engkau berikan kesehatan dan memberkati Tuhan segala pekerjaannya. Bapa yang baik, di dalam kehidupan kami adalah orang yang penuh dosa. Kiranya Tuhan ampunkan segala dosa kami, agar kami Tuhan layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin.